إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah, taufiknya serta inayahnya lah kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, di masjidnya Allah, dalam rangka menuntut ilmu agama. Sebagaimana ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya kepada kita untuk menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda: "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Tuntutlah ilmu, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Maka pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mencurahkan waktu dan kesempatan kita di kesehatan ini, di waktu sehat ini, untuk mempelajari apa yang Allah inginkan dari kita. Tujuan kita adalah untuk mempelajari apa yang Allah inginkan dari kita, yaitu memahami agama Islam ini dengan benar sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan kita juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk kejelekan, segala bentuk keburukan, baik yang menimpa diri kita ataupun keluarga kita dan kaum muslimin.
Dan kita juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan amal-amalan ibadah kita dan dari keburukan perbuatan kita, dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan mengampuni dosa-dosa kita. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kepada para sahabatnya, istri-istri beliau, keturunan beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan taufiknya kepada kita, hidayahnya kepada kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha menapaki jejak beliau dan para sahabatnya. Amin Allahumma. Dan ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa yang beriman ini untuk berupaya. Allah menyuruh kita untuk terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian, tunduk dan patuhlah kalian terhadap perintah-perintah Allah, dan tunduk dan patuhlah kalian di dalam berusaha menghindari atau menjaga diri ini agar tidak terjerumus kepada dosa. Haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Maka hendaklah kita yang sudah beriman ini untuk terus memperbaharui kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu, belajar akhirnya, bertanya kepada ahli ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah, untuk mengetahui perkara halal dan haram, untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dan seterusnya. Karena agama ini dibangun di atas ilmu. Agama ini dibangun di atas ilmu, sehingga kita bisa meninggal di atas Islam, yaitu di atas tauhid, di atas berpegang teguh kepada sunnah Rasul SAW, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, al-Islam al-istislam lillahi tauhid. Seorang yang muslim itu adalah orang yang dia itu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Nah, perkara tauhid ini penting sekali. Wal inqiyadu lahu bil ta'ah. Ya. Kemudian seorang Islam itu dia berupaya untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan ketaatan kepadanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Dan seorang muslim itu dia berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan,
penyentuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dia tidak berteman dengan orang yang berbuat syirik. Dia tidak menjadikannya sahabat ataupun partner sehingga dia saling mencintai, tidak. Akan tetapi dia berlepas diri pada orang-orang yang menyekutukan Allah tersebut. Itulah seorang muslim. Kemudian jemaah kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga dan Rasulnya SAW juga mengabarkan kepada kita tentang pentingnya kita mempelajari din ini, karena dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang kekal, yang lebih baik. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi jalan paling ringkas yang bisa kita dapatkan untuk meraih surganya Allah adalah dengan menuntut ilmu, adalah dengan belajar agama ini, agama yang hak, yang benar ini. Sehingga wajib bagi kita setiap muslim untuk mempelajarinya, untuk mendalaminya, untuk memahaminya. Ya. Karena ada sebagian kaum muslimin itu yang dia merasa ya sudah cukup dengan keislamannya di KTP saja, tapi dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan atau menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman. Allah seru lagi orang yang beriman ini. Untuk apa? Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah, secara sempurna. Bukan 80% Islamnya, bukan 50% Islamnya, tapi 100% kita harus Islam, 100% kita harus Muslim. Ya. Kalau tidak, maka kita hakikatnya mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian ma'asyiral muslimin, muslimat wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kami melanjutkan, kami di sini diberikan kesempatan untuk menggantikan Al-Ustaz Anandari Hafizahullah taala yang berhalangan untuk mengisi di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan bersama Ustaz Anandari, yaitu di pembahasan yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kajian kitab kita ini adalah membahas tentang risalah atau kitab dari Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Syekh Ibn Abdul Wahhab
Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah atau 3 fondasi dalam kita beragama atau 3 prinsip ya pokok dalam Islam. Kemudian kitab ini banyak disyarah oleh para ulama. Salah satunya yang kita kaji saat ini, kita akan membahas syarah atau penjelasan dari risalah kitab Ushul Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, itu disyarah atau dijelaskan oleh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kitab atau risalah Ushul Tsalatsah ini menjelaskan tentang ma'rifatullah wa ma'rifatul dini wa ma'rifatu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil adillah. Kitab ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita memahami pokok dasar dalam Islam, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agamanya dengan dasar dalil. Maka penting bagi kita untuk mengetahui 3 pokok ya landasan dalam beragama tersebut atau di dalam Islam ini. Karena nanti 3 pertanyaan ini itu akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir ketika di alam barzakh. Di alam kubur nanti ada fitnah kubur. Nah, fitnah kubur ini, fitnah itu ujian. Jadi ujian di kubur nanti itu adalah pertanyaan seputar 3 pokok ini, yaitu siapa Tuhanmu, man rabbuka, siapa Tuhanmu, man nabiyyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Ini nanti pertanyaan yang akan ditanya di alam kubur. Itu fitnah kubur, ujian kita ketika memasuki alam kubur nanti. Setelah dari fitnah kubur itulah penentu bagi kita apakah mendapatkan azab kubur atau mendapatkan na'imul kubur, atau mendapatkan nikmat kubur. Jadi kalau seorang itu lolos di fitnah kubur atau ujian ini terkait pertanyaan man rabbuka, man nabiyyuka, ma dinuka, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Sebaliknya, seorang yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut atau pertanyaan 3 pertanyaan ini, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Waliyadzubillah. Dan seorang yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawabnya walaupun dia tidak bisa bahasa Arab. Karena jawaban ini bukan dihafal. Yang bisa menjawab ini hanya orang yang beriman karena keimanannya. Bukan seorang yang hanya dia beriman, mengaku beriman, tapi dia tidak mau memahami agama ini. Dia tidak mengenal siapa Tuhannya, dia tidak mengenal siapa nabinya. Maka dia akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang demikian. Dan siapa itu? Yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafikin, orang-orang munafik. Orang munafik kalau mereka akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan karena jawabannya tidak dihafalkan, tapi jawaban itu muncul dari hati.
hati yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dibedah panjang sekali. Karena Allah mengatakan yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan hati orang yang beriman itu, ya, di dunia dan di akhirat. Sehingga ketika dia di dunia beriman kepada Allah benar-benar dengan keimanannya, tidak bohong, tidak munafik, maka dia akan bisa Allah kokohkan hatinya untuk menjawab pertanyaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi jawabannya tidak atau pertanyaan tersebut tidak dihafalkan. Kalau demikian adanya orang kafir bisa saja menjawab. Kalau orang kafir ditanya, siapa Tuhannya orang Muslim? Pasti mereka tahu Allah. Siapa nabinya orang Muslim? Pasti mereka tahu Muhammad. Cuman ketika nanti mereka masuk di fitnah kubur, ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, mereka akan kesulitan menjawab. Walaupun waktu di dunia mereka hafal, tahu. Karena mereka tidak beriman itu, Allah membuat dia itu lupa. Begitu juga orang munafik. Maka penting bagi kita untuk mendalami, mempelajari 3 pokok landasan dalam agama kita ini. Kita penting untuk mengenal siapa Rabb kita. Karena tidak mungkin kita bisa mengingat siapa yang kita cintai kecuali dengan kita mengenalnya. Benar-benar mengenalnya, mencintainya. Kalau kita tidak cinta, maka kita tidak akan kenal. Seperti seseorang yang dia mencintai seorang, pasti dia akan mengingatnya, mengenalnya. Tapi kalau seorang itu tidak mencintai, ya siapa yang dia cintai itu dia pasti akan melupakan dia. Dalam waktu baik itu sedikit atau waktu yang panjang, pasti dia akan lupa. Berbeda dengan seorang itu dia mencintai orang lain. Apalagi kalau dia itu mengenal Rabb-nya, kemudian dia cinta itu tumbuh, dia mencintai Rabb-nya melebihi cintanya dia kepada dirinya, maka insya Allah akan mengokohkan hatinya atas keimanan itu, sehingga mudah baginya untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Baik. Makanya penting kita tanya pada diri kita ini, apakah kita sudah benar-benar beriman kepada Allah? Ya. Apakah kita benar-benar cinta kepada Allah? Apakah kita benar-benar beriman kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan apakah kita itu cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjalankan sunnahnya, berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya? Dan apakah kita ini sudah mengetahui din kita ini, Islam kita ini, agama kita ini? Maka penting itu. Karena kita tidak dibiarkan hanya mengatakan saya orang Islam, saya Muslim loh. Jangan sampai kita meremehkan hal yang demikian. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim, hasiban nas ayyutraku ayyaqulu wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kami Muslim, kami mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lantas Allah biarkan mereka begitu saja? Tidak mungkin. Pasti Allah uji dulu, benar enggak keimanannya ini? Apakah hanya sebatas di lisan? Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka dibiarkan begitu saja tanpa diuji sama Allah? Ya. Enggak mungkin.
Tidak mungkin Allah membiarkan semua persaksian kita ini tanpa pembuktian. Kita yang bersaksi, kita yang selalu membaca la ilaha illallah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini akan diuji sama Allah. Benar enggak? Kita itu sudah beriman dan kita itu beriman kepada Allah. Kita lihat di sebuah mahkamah atau pengadilan. Tidak mungkin kan seorang yang dia saksi tersebut tiba-tiba diterima kesaksiannya tanpa melalui proses, ya, apakah benar nih kesaksian orang ini, ada buktinya enggak, karena harus ada bukti otentik baru diterima kesaksiannya oleh hakim. Begitu pula kita yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah atau yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan diuji semua. Dan ujian itu yang akan menjadikan kita ini sukses, lulus di kehidupan ini, sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas dan terus mengikuti sunnah Rasul SAW sampai akhir hayat kita. Allah mengatakan, melanjutkan dalam firman-Nya tersebut, walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina aamanu wa la ya'lamanna al-kaadzibin. Allah mengatakan, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian sehingga tampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang bohong tentang keimanannya. Jadi kita perlu, ya, bertanya pada diri kita, apakah kita ini, ya, sudah betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua itu dengan kita belajar mendalami apa yang Allah inginkan dari kita ini. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Di sini Syekh mengatakan, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'in masaila. Dia mengatakan, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasannya sungguh Dia Allah telah mewajibkan bagi kita untuk memahami arba'in masaila, 4 masalah. Jadi beliau mengatakan dalam risalahnya demikian. Apa itu 4 masalah yang wajib kita memahaminya agar kita bisa mudah menjawab 3 pertanyaan tersebut, yaitu al-ula, yaitu al-ilmu, yaitu ilmu. Ya. Wahwa apa itu ilmu? Ilmu apa? Wahwa ma'rifatullah, yaitu ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu itu juga mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dan ya, ilmu itu selain mengenal Allah, mengenal nabinya, dan ilmu itu juga yang dimaksud di sini adalah mengenal agama Islam dengan dalil, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Kemudian masalah yang kedua, kata Syekh, ats-tsaniyatu al-'amalu bihi. Yang kedua adalah mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi, yaitu mendakwahkan ilmu tersebut yang telah kita amalkan. Kemudian yang terakhir, kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, as-sabru 'ala al-adza fi, yaitu bersabar
di dalam menghadapi segala ya rintangan di dalam menuntut ilmu, di dalam mengamalkannya, kemudian di dalam mendakwahkannya. Ya, jadi ini 4 masalah yang wajib untuk kita mengetahuinya, memahaminya, serta mempelajarinya. Kemudian disarah oleh beliau Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dari perkataan iklan tersebut, ketahuilah. Yang dimaksud oleh beliau di sini, kata beliau adalah ketahuilah ilmu. Ilmu apa? Ilmu itu apa sih? Ilmu itu huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Jadi ilmu itu adalah ya, mengetahui sesuatu secara pasti ya. Mengetahui sesuatu secara pasti dengan atau sesuai dengan hakikatnya. Idrakan jaziman, sesuai dengan hakikatnya. Jadi mengetahui sesuatu itu sesuai dengan hakikatnya, dan dia tuh yakin dengan ilmu tersebut atau dengan sesuatu tersebut, maka ini disebut dengan ilmu. Dan di sini Asy-Syaikh menjelaskan terkait dengan maratibul idrak usittun, tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan ilmu tersebut ada 6, kata beliau. Apa itu? Al-ula, yang pertama, al-ilmu. Jadi tingkatan pengetahuan itu ada 6. Yang pertama adalah al-ilmu. Ya, sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, yaitu mengetahui secara pasti terhadap sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Jadi itu ilmu. Kemudian ats-tsaniyatu al-jahlu. Yang kedua, tingkatan pengetahuan yang kedua itu adalah al-jahlu al-basit. Apa itu al-jahlu al-basit? Yaitu kejahilan yang ringan ya, di sini terjemahkan. Bahwa adamul idraku bil kulliyah. Apa maksudnya? Yaitu ya, dia tidak mengetahui sesuatu itu sama sekali. Ya, sama sekali dia nggak tahu sesuatu itu. Dia itu nggak tahu ilmunya. Sebagai contoh misalkan, seorang itu ditanya, bisa masak nasi? Misalnya, anak kecil ya, dia nggak tahu nasi aja dari mana, dia nggak tahu. Nah, ini namanya al-jahlu al-basit. Dia tidak mengetahui sesuatu itu sama sekali, nggak tahu ya. Kemudian ats-tsalitsatu, yang ketiga, maratibul pengetahuan atau tingkatan pengetahuan itu, yang ketiga adalah al-jahlu al-murakkab. Al-jahlu al-murakkab itu kebodohan yang kuadrat. Ya, kalau di sini apa? Kejahilan yang parah. Ya, artinya bodohnya itu kuadrat. Apa itu yang dimaksud kebodohan yang kuadrat? Wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Yaitu sesuatu atau seorang tersebut memiliki pengetahuan terhadap sesuatu yang pengetahuan itu berbeda dari hakikatnya. Artinya berlawanan dengan yang sebenarnya. Sok tahu istilahnya begitu ya. Kenapa disebut murakkab? Itu diantaranya karena dia itu bodoh. Yang pertama, kenapa disebut murakkab? Dia itu seorang yang bodoh, yang dia itu tidak mengetahui sesuatu, tapi dia itu mengatakan dia itu mengetahui. Artinya begini, dia beranggapan bahwa dirinya itu tahu,
gitu loh. Padahal dia nggak tahu. Itu yang pertama. Dia orang bodoh, tapi dia menganggap dirinya itu tahu, padahal dia nggak tahu. Kemudian kenapa disebut murakkab yang kedua? Alasannya adalah karena dia tidak mengetahui yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu masak nasi itu gimana, dia nggak tahu. Tapi dia sok tahu, saya bisa masak nasi. Diambil beras, ditaruh di penggorengan, digoreng. Nah ini kan jahil murakkab. Seharusnya dia bilang saja saya tidak tahu. Ini tingkatan ketiga pengetahuan itu ya, seorang yang mengetahui. Kemudian yang keempat, tingkatan yang keempat adalah al-wahmu. Apa itu al-wahmu? Wa huwa idraku syai' ma'a ihtimali diddin rajihin. Apa itu al-wahmu? Al-wahmu di sini adalah seseorang yang dia itu mengetahui sesuatu dengan kemungkinan salah itu besar daripada benarnya. Kemungkinan salah itu lebih besar daripada benarnya. Kemudian yang khamis, tingkatan yang kelima adalah asyak. Apa itu asyak? Ragu-ragu. Kalau kita istilahkan ragu-ragu, ya di sini juga ragu-ragu. Apa itu asyak? Wa huwa idraku syai' ma'a ihtimali sawaun, ya. Dia atau musawi. Dia itu mengetahui sesuatu, ya. Dia mengetahui sesuatu, tapi kemungkinan lain yang sama adalah sesuatu itu sama. Artinya 50-50, bisa benar, bisa salah. Saya ulangi, asyak itu mengetahui sesuatu yang kemungkinan benar dan salahnya itu sama. Kemudian yang terakhir, tingkatan pengetahuan itu adhan. Adhan itu idraku syai' ma'a ihtimali diddin marjuhin, ya. Yaitu mengetahui sesuatu yang kemungkinan benarnya lebih besar daripada salahnya. Jadi saya ulangi, adhan itu mengetahui sesuatu yang kemungkinan benarnya lebih besar daripada salahnya. Di sini sangkaan atau mengira-mengira, ya, kira-kira seperti itu adhan. Pengetahuan. Yang ketiga al-jahlu al-murakkab, ya, kejahilan yang parah atau bodoh kuadrat, ya, jahil kuadrat. Itu kemudian yang sudah, ya, yang terakhir yang dhon, dia mengetahui sesuatu tapi kemungkinan benarnya itu lebih besar daripada salahnya. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan wal ilmu yanqasimu ila qismain. Ilmu itu terbagi menjadi dua, kata beliau. Ya. Tadi kan tingkatan pengetahuan, sekarang ilmu itu terbagi menjadi dua. Apa itu? Daruriyun wa nadhariyun, ya. Atau daruriyin atau wa nadhariyin, ya. Boleh dikasih dulu. Itu yaitu daruri. Apa itu daruri? Faddaruriyu ma yakun idrakul ma'lumi fihi daruriyan bihaitsu yaqarru ilayhi min ghairi nadhri wala istidlali kal ilmi bi anna an-nar haratun mathalan. Jadi daruri itu dia mengetahui ilmu itu, dia mengetahui atau memperoleh ilmu itu secara langsung atau tidak, ya, bisa demikian. Min ghairi nadhari, ya, baik itu secara langsung atau dia itu memerlukan istidlal, penelitian, atau istilahnya apa itu,
ya semacam penelitian ya atau dalil ya, atau harus ada dalil baru dia mengetahui ilmu itu ini daruri. Jadi saya ulangi, daruri itu pengetahuan yang didapat secara langsung ya, baik secara langsung ataupun memerlukan penelitian tanpa memerlukan ya penelitian dan dalil. Contohnya apa? Contohnya adalah bi'anna an-nar haratun mathalan, seperti api ya, seperti pengetahuan bahwa api itu panas ya. Kemudian wan nadhari, adapun nadhari, ilmu nadhari ya, ma yahtaju ila nadharin wa istidlalin kal ilmi bi wujubin niyyah fil wudu ya. Adapun nadhari itu dia pengetahuan yang diperoleh ya dengan cara melakukan penelitian atau melakukan apa itu pencarian ya, penelitian dengan dalil ya, tentu dengan dalil. Yang tadi itu kan tanpa dalil ya, tanpa dalil atau tanpa penelitian, seperti panas bahwa api itu panas, ini nggak perlu penelitian, semua orang tahu ya. Adapun nadhar ini perlu penelitian ya, perlu dicari dalilnya. Contohnya apa? Pengetahuan an-niyah fil wudu, tentang apa namanya, wudu itu perlu nih niat. Kemudian Syekh mengatakan rahimakallahu afadha 'alaika min rahmatihi allati tahsulu biha 'ala matlubika wa tanju min mahdhurika ya. Perkataan beliau yang i'lam rahimakallah ya, ketahuilah bahasanya Allah merahmatimu, semoga Allah senantiasa merahmatimu. Di sini kata beliau adalah ini adalah bentuk atau menerangkan kepada kita tentang ya doa beliau kepada kita ya, sehingga dengan begitu kita senantiasa dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan kebutuhan yang kita cari, wa tanju min mahdzurika, atau selamat dari bahaya yang kita hindari. Jadi adalah bentuk doa. Kalau seorang itu mengatakan rahimakallah, ya dia mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatimu ya. Artinya seorang yang dirahmati itu akan dia mendapatkan ya kemudahan atas kebutuhannya, akan Allah penuhi. Dan seorang ketika itu dia dirahmati, dia juga terhindar atau terselamatkan dari bahaya yang dihindari. Itu bentuk diantara rahmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka ini adalah salah satu bentuk kebaikan ya, yang perlu kita untuk biasakan mendoakan saudara kita. Rahimakallah, barakallah, rahimakallah, jazakallah. Ini bentuk-bentuk doa yang hendaklah kita itu senantiasa biasakan. Karena itu akan kembali kepada kita. Ketika kita mendoakan rahimakallah, ya kita mendoakannya semoga ya senantiasa keselamatan, rahmat Allah senantiasa menimpamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat kepadamu. Artinya Allah ya memudahkanmu untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, dan Allah itu menyelamatkan kau dari apa yang engkau hindari. Dan beliau mengatakan fal ma'na ghafarallahu laka ma madha min dhunubika wa waffaqaka wa 'asamaka fi ma yastaqbilu minha hadha idza afadatir rahmah. Sebaliknya, kalau untuk seorang yang dia yang mengatakan itu atau dia mengatakan itu pada dirinya, rahimahullah, semoga Allah senantiasa merahmatimu.
maka itu bermakna semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, dan semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, ya, pertolongan, perlindungan terhadap dosa-dosa yang akan datang. Itu jika diucapkan kepada dirinya sendiri. Jadi kalau dia mengucapkan kepada orang lain, itu bentuk doa. Semoga Allah meliputi atau melimpahkan rahmat-Nya kepadamu. Artinya Allah itu akan memudahkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan, dan Allah akan menyelamatkanmu dari segala apa yang kau hindari atau segala kejelekan yang kau hindari. Mohon doa rahmat kepadanya. Rahmat itu kasih sayang. Ya. Kemudian untuk orang yang menyampaikan ini, kata beliau, ya, yang menyampaikan atau yang mendoakannya ini, atau dia mendoakan untuk dirinya, rahimahullah, dia mengatakan untuk dirinya sendiri, maka itu maknanya adalah semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berdampak kepada si yang mendoakan, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, dan senantiasa melindungi serta menolongmu dari melakukan dosa-dosa yang akan datang. Di sini makna dari rahimakallah tersebut. Doanya, doa kita kepada saudara kita atau doa tersebut kepada diri kita. Wa rahmatu at-tawfiq lil khair was salamatu min adh-dhunubi fil mustaqbal. Fal maghfiratu lima madha min dhunubi wa rahmatu at-tawfiq lil khair was salamatu min adh-dhunubi fil mustaqbal. Jadi perbedaannya ampunan dan rahmat itu, kalau ampunan itu kita memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, sedangkan rahmat itu adalah kita meminta pertolongan kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan, ya, agar selamat dari dosa yang akan datang, ya, agar selamat dari dosa yang akan datang. Kemudian perkataan beliau, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Beliau menjelaskan, ya, penulis di pensarah di sini, bahwa kita wajib mempelajari 4 perkara. Maksudnya apa di situ? Yaitu perkara-perkara yang disebutkan oleh penulis tadi, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tentunya ini semua menyangkut agama seluruhnya. Oleh sebab itu, ya, ia perlu memperhatikan keagungan manfaatnya. Apa itu 4 perkara atau masalah itu? Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Yang pertama adalah ilmu, yaitu mengenal Allah. Maksudnya apa? Ma'rifatullah azza bil qalbi ma'rifatan tastalzimu qabuli ma syar'ahu wal id'anu wal inqiyadu lahu wa tahqimu syari'atihi allati ja'a biha Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang yang dia itu mengetahui Allah dengan hatinya, mengenal Allah dengan hatinya. Ya. Tentu ini semua dengan dia memahami syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan dan kepatuhan, ya. Dan dia, ya, ketika menetapkan hukum itu tentunya di atas syariat apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menentukan hukum itu sendiri, tapi berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya.
dengan hati yang dia itu berkonsekuensi menerima apa yang disyariatkan Allah dengan tunduk dan patuh tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa yata'awwadul 'abdu 'ala rabbih bin nadhari fil ayat asy-syar'iyyah fi kitabillah 'azza wa jalla. Untuk mengetahui itu semua seorang hamba, maka dia tentu mengetahuinya dari tanda-tanda kekuasaan Allah secara syar'iyyah. Maksudnya adalah mengetahui, ya, mengenal Allah itu berdasarkan tanda-tanda kekuasaan Allah secara syariah, yaitu dari kitabullah dan sunnah Rasul SAW. Dan yang kedua, seorang hamba bisa mengenal, ya, Rabbnya dengan ayatul kauniyah, yaitu dengan tanda-tanda kekuasaan Allah secara kauniyah, yaitu dengan, ya, melihat makhluk-makhluknya, ya, dengan mempelajari atau merenungkan makhluk-makhluknya tersebut. Fa innal insan kullama nadhara fi tilkal ayat izdada ilman. Karena sesungguhnya seorang manusia ketika dia, ya, melihat, ya, ayat tanda kekuasaan Allah tersebut secara syar'i maupun kauniyah, baik dari kitabullah maupun sunnah Rasul sallallahu, ataupun dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang lainnya dari makhluk, ya, gunung, penciptaan manusia, jagat raya ini dengan kebesarannya, maka apa kata Allah, kata beliau, izdada ilman, maka dia akan bertambah ilmunya. Ya. Bertambah ilmunya tentang apa? Tentang penciptanya, bi khaliqihi wa ma'budihi, ya. Tentang penciptanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertambah pengetahuannya, bertambah dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang disembah, ya, ma'bud. Sebagaimana ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu, ya, di bumi itu terdapat ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu, ya, pada diri kita ini, tidakkah kita memperhatikan, ya, tentang penciptaan Allah, tentang penciptaan manusia, ya, tentang penciptaan Allah kepada manusia, tentang penciptaan jagat raya ini, ya, semua itu untuk menambah keyakinan kita atau menambah ilmu kita tentang Allah, sehingga kita semakin kenal, semakin cinta, semakin kagum dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yakfi, ya, cukup, ya. Mungkin sudah sampai jam 10. Mungkin ada pertanyaan. Ada yang mungkin ingin disampaikan? Wahan saja tidak tahu. Al-wahan, bukan al-wahan, Bu, tapi al-wahmu. 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 Artinya mengetahui sesuatu dengan kemungkinan salah besar daripada benarnya. Kemungkinan. Ya. Kalau di sini ini ada di sini kan, ya. Kalau di sini al-wahmu, pengetahuan terhadap sesuatu dengan adanya kemungkinan berlawanan lebih kuat. Artinya yang kemungkinan salahnya lebih besar gitu daripada benarnya, gitu intinya. Ya, kemungkinan salahnya lebih besar daripada benarnya. Kebalikannya von,
Al-wahmu itu mengetahui sesuatu yang kemungkinan salahnya lebih besar daripada benarnya. Jadi kalau dong itu ya, lebih banyak Kalau dong itu sangkaan mengira-ngira lebih besar benarnya. Adanya kemungkinan orang lebih lemah. Artinya benarnya lebih besar daripada salahnya. Tapi kalau yang tertinggi adalah al-ilmu, ya, yang tinggi itu seorang yang berilmu, yang dia itu mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti dan dia yakin tanpa ada keraguan, gitu, tanpa ada sangkaan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan. Ini monggo. Kalau nggak ada pertanyaan saya tanya. Kalau nggak ada pertanyaan saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bisa keluar dari tema? Bacaan apa yang kita baca pada saat berpindah sholat sunnah ke wajib, misal qabliyah subuh ke sholat subuh, berpindah, maksudnya gimana? Nggak ada bacaan. Maksudnya kalau kita sholat sunnah qabliyah subuh ya, terus kita selesai sholat qabliyah subuh, kita mau melanjutkan ke sholat subuhnya itu di perpindahan tersebut jedanya itu apakah ada bacaan khusus? Oh, nggak ada bacaan khusus. Tidak ada bacaan khususnya. Sebaiknya berdoa saja, misalnya lama gitu kan. Saya pernah baca itu istighfar 3 kali, setelah itu baca Oh, itu zikir setelah sholat. Itu zikir setelah sholat wajib. Adapun sholat sunnah, setelah sholat sunnah tidak ada syariat untuk membaca apa. Jadi langsung ke sholat wajib. Boleh, ya langsung. Kalau misalkan imam sudah memulai maka langsung sholat. Kalau masih lama boleh diisi dengan kegiatan sunnah yang lainnya. Ya, mungkin membaca Al-Quran atau berzikir juga boleh, tapi tidak ditetapkan zikir itu. Tidak ada bacaan yang khusus antara perpindahan sholat sunnah ke sholat wajib, tidak ada. Tapi boleh kita berzikir, ya. Tidak, artinya kita nggak boleh menikah atau tidak boleh menetapkan ibadah itu, karena terkait penetapan ibadah itu dari Allah dan Rasul. Jadi lakukan yang lain atau aktivitas ibadah yang lain boleh, baca Al-Quran boleh. Misalnya lama gitu nunggunya imamnya nggak mulai. Biasanya kan subuh agak lama sunnahnya, mulai sholatnya. Kalau untuk ibu-ibu yang sholat di rumah setelah qobliyah subuh langsung aja dirikan sholat subuh. Wallahu ta'ala. Ada pertanyaan. Sebelum salam sholat, kita minta perlindungan dari 4 perkara. Salah satunya azab kubur. Nah, gitu. Dengan membaca doa itu, apa kita sudah terlindung dari azab kubur? Ya, insya Allah. Doanya kan, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doa yang dituntunkan oleh Nabi kita SAW
sebelum salam hendaknya kita berdoa untuk meminta perlindungan dari 4 perkara tersebut. Yang pertama apa tadi? Adzab jahannam. Ya. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri, adzab kubur. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kemudian dari yang ketiga apa? Kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnahnya kehidupan dan setelah kehidupan dan kematian. Untuk yang terakhir, fitnatil masih fitnatil masih dajjal. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan al-masih ad-dajjal. Ya, fitnahnya ad-dajjal tersebut. Jadi dengan meminta doa itu kita berupaya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan dari 4 perkara tersebut. Ya, ini salah satu usaha dan ini ibadah. Doa itu adalah ibadah dan ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia itu ikhlas dan apa itu mengikuti tuntunan Rasulullah. Jadi kalau kita sudah ikhlas dan kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dengan membaca ini sebelum salam, yakin insya Allah tentunya di antara bukti kalau kita nanti benar-benar ikhlas membacanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah. Bukti ibadah itu diterima apa nanti kita akan menjauhi segala bentuk dosa yang mengantarkan kita nanti ke azab kubur. Ya, seperti menghibah, ya, mengadu domba. Di antara bentuk Allah itu menerima ibadah permohonan doa kita, salah satunya tadi itu kita akan dijauhkan dari dosa-dosa yang mengantarkan kita kepada azab kubur. Makanya ini perlu untuk kita koreksi lagi niatnya, lalu kita berupaya untuk menghindari namimah atau mengadu domba tersebut, terutama ya ibu-ibu ini. Lisan ini sebaiknya dijaga, ya. Ingat, bukti kalau Allah menerima ibadahku, doaku tersebut, Allah akan menghindariku dari dosa-dosa yang mengantarkanku kepada azab kubur tersebut. Kalau masih ghibah, masih suka ghibah, masih suka menjelekkan saudaranya di belakangnya, atau masih suka mengadu domba saudarinya, ya, maka ini kembali kepada diri, niatnya diperbarui lagi. Ya. Doanya bisa jadi tidak ikhlas. Ya. Intinya parameternya ketika doa kita, ibadah kita itu diterima oleh Allah, itu terbukti dari atau terlihat dari amalan kita sehari-hari. Demikian. Oke. Dengan begitu kita dihindari dari azab kubur. Jadi nggak hanya berdoa saja Bu ya, tapi juga berusaha. Dibuat prinsip Bu. Kalau masih suka ghibah berarti doa saya ini kurang ikhlas, gitu kan? Ketika mau ghibah astagfirullah, enggak, saya percuma selama ini berdoa setelah sholat kalau saya masih suka ghibah. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, untuk menghilangkan keraguan-keraguan, maksudnya tipsnya gitu Bu ya. Belajar mendekatkan diri kepada Allah, mempelajari apa yang Allah inginkan dari kita. Apa yang Allah inginkan dari kita Bu? Beribadah, Masya Allah. Dalam Quran surat Al-Zariyat ya. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah kepada, menyembah kepada, meminta kepadaku, bertawakal kepadaku, bergantung kepadaku, berdoa kepadaku. Maka salah satu untuk menghilangkan keraguan-raguan adalah dengan beribadah kepada Allah. Dan ibadah ini harus diilmui, dipelajari, kan gitu. Yaitu dengan menuntut ilmu. Insya Allah dengan menuntut ilmu itu nanti keraguan-keraguan yang ada itu akan Allah hilangkan. Kita akan semakin tahu tentang agama kita yang hak ini, yang benar ini. Ya. Kemudian contoh dari al-dhan dan bagaimana cara kita menyikapi atau menghadapi orang yang tingkatan ilmunya al-jahlu murakkab atau al-waham. Iya, contoh dari al-dhan itu seperti dia memberikan hukum kepada, misalnya contohnya dia ditanya suatu hukum, apa hukumnya makan sambil berdiri, Ibu? Apa hukumnya, Bu? Nah, ini berarti nggak tahu ya, al-jahlu basit ini semua. Ada yang menerka-nerka, nah itu al-dhan. Boleh Ustaz? Ada yang mengatakan nggak boleh Ustaz. Masya Allah. Ya, itu sebenarnya masih dalam masalah fikih ya. Kalau dia syak, dia ragu-ragu tentang ilmu itu, ya, maka dia nanti al-dhan, dia nanti akan menjawab demikian. Seperti saya ini, saya lupa dalilnya. Cuman dalam masalah fikih itu masalah khilaf, ya. Artinya kita boleh mengambil pendapat tersebut, tapi pendapat yang kuat, ya. Untuk makan berdiri boleh, karena tidak ada larangan, larangan dari Allah dan Rasulnya, ya. Karena yang ada larangan itu hanya minum. Berdasarkan hadis kan, la yasrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Untuk makan tidak ada. Untuk makan tidak ada larangan. Jadi kaidahnya kalau dalam masalah muamalah itu aktivitas di luar ibadah, makan, minum, ya, mandi, buang hajat dan sebagainya, itu harus ada larangan. Kalau nggak ada larangan maka itu boleh. Perlu dalil, adakah larangan. Jadi jangan kita melarang kalau nggak ada dalilnya. Kita nggak boleh melarang kalau tidak ada dalil. Kalau dalam masalah muamalah. Tapi kalau dalam masalah ibadah yang ditanyakan itu perintah. Jadi dalam masalah muamalah yang ditanyakan itu haram apa larangannya. Ya, adakah larangannya makan berdiri? Enggak ada. Enggak ada dalil. Ya. Tapi kalau dalam masalah ibadah, sholat, ya, atau misalnya mengadakan acara maulid misalnya, ya, itu kan ibadah, ya kan, dia meyakini itu ibadah, mengagungkan Rasul SAW. Yang ditanya bukan larangan, salah, tapi yang ditanya adalah perintahnya ada enggak, gitu. Jadi kebalikannya, dalam masalah ibadah yang ditanya adalah perintahnya. Dalam masalah muamalah, aktivitas sehari-hari, makan, minum, itu yang ditanya adalah larangan.
Allah itu contoh adzan. Dan bagaimana cara kita menyikapi dan menghadapi orang yang tingkatan ilmunya al-jahlu murakkab, orang yang jahil kuadrat, ya, bodoh kuadrat. Bagaimana cara menghadapinya? Ya, gimana ya? Kan orangnya so tahu ya, padahal dia itu nggak tahu. Ya, al-jahlu murakkab itu kan, kenapa dikatakan murakkab tadi? Yang pertama, karena dia beranggapan bahwa dirinya tahu, padahal padahal dia itu tidak tahu. Dia itu beranggapan dirinya tahu, padahal dia itu tidak tahu. Yang kedua, kenapa dia disebut murakkab atau bodoh kuadrat? Karena dia tidak mengetahui yang sebenarnya. Nah, gimana cara menghadapi orang demikian? Maka diam aja. Ya, dia dinasehati. Ingat, kalau dia bicara masalah agama, maka sampaikan kepadanya, dalam masalah agama kita tidak boleh menafsirkan ayat atau hadis Rasulullah SAW dengan penafsiran diri kita sendiri, pemahaman kita sendiri. Siapa kita? Misalnya dia berbicara tentang hukum Allah, ini berdasarkan ayat ini, hadis ini, itu begini. Nah, dia memahaminya dengan hawa nafsunya. Maka diingatkan, agama ini dibangun di atas dalil. Maka untuk mengetahui suatu hukum itu, maka diperlukan ya, peninjauan, keilmuan, belajar. Jangan sampai kita ya, sok tahu terhadap ilmu tersebut. Allahu ta'ala. Kemudian, apakah orang muslim yang tidak mengenal dan mengamalkan sunnah bisa terbebas dari fitnah kubur? Apakah orang muslim yang tidak mengenal dan mengamalkan sunnah bisa terbebas dari fitnah kubur? Tidak. Semuanya kita akan ya mengalami yang namanya fitnah kubur. Fitnah kubur tadi apa? Ujian, yaitu pertanyaan 3 itu, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Semua kita, ya, semua kita tanpa terkecuali, yang muslim, yang kafir, yang munafik, semua. Dan ada beberapa riwayat ini, yang terbebas itu hanya orang yang mati syahid. Ya, orang yang dia itu meninggal ketika menjaga perbatasan perang, misalkan perbatasan negaranya, ya, artinya dia itu penjaga perbatasan negara, gitu kan. Mungkin dia dibunuh oleh musuh gitu. Maka orang yang syahid, terus orang yang as-siddiqin, wasyuhada itu dia terbebas dari fitnah kubur. Adapun dia kalau nggak mengenal, apalagi nggak mengamalkan sunnah, maka dia akan ditanya. Ya, dia akan mengalami yang namanya fitnah kubur. Kalau dia lulus, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia nggak lulus, karena dia nggak mengamalkan ini, nggak mengenal Allah, nggak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan diberi azab. Itu okay? Jadi fitnah kubur itu penentu antara dia itu mendapatkan azab atau nikmat. Penentu antara dia mendapatkan azab atau nikmat. Apakah bisa jadi mendapatkan azab kubur? Iya, kalau dia nggak bisa menjawab, ya, seperti orang kafir dan orang munafik yang dia mengaku Islam. Ya, kan banyak sekarang mengaku Islam tapi nggak mau menjalankan syariat Islam. Itu adalah orang-orang munafik. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan dalam surah Al-Ankabut itu, kita semua yang beriman nih perlu ditanyakan. Kan kata Allah, berarti
Lamin ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, lalu Allah biarkan mereka begitu saja? Walaqad fattanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina aamanu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian sehingga tampak siapa yang beriman, benar-benar beriman dengan keimanannya, dan siapa yang yaitu hanya mengaku ku beriman atau bohong dengan keimanannya. Maka orang demikian akan dia nggak bisa menjawab ketika ditanya man rabbuka sama malaikat bukan dan nakir. Dia ingat. La adri, akhirnya gitu Allah lupakan dia karena tadi dia nggak mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, atau dia tidak mengenal Allah, tidak menjalankan perintahnya, tidak menjauhi larangannya. Maka dia akan mengatakan la adri, nggak tahu. Akhirnya dipecut, ceder, kan gitu. Iya betul. Karena kalau kita mengenal Allah, mengenal agama ini, iya jawabnya dengan bahasa Arab. Man rabbuka, jawabannya Rabbi Allah. Apa jawabannya? Rabbi Allah atau Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Ketika ditanya man nabiyyuka, nabiyyi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyi pakai ya terakhirnya. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dijawab hanya orang yang memang mengenal Allah dan Rasulnya ketika di dunia, belajar, menyempatkan waktunya, mengkhususkan waktu untuk belajar agama. Tidak sisa-sisa waktunya. Kalau sisa-sisa waktu gimana tuh? Ya kalau ada waktu. Hakikatnya kan kita nggak punya waktu. Nah gitu. Kalau kita nggak khususkan, nggak kita sempatkan, maka hilang waktu. Waktu itu nggak bermanfaat. Ya. Maka orang kafir, walaupun dia di dunia, dia tahu ketika ditanya siapa Tuhannya orang Islam, dia tahu, mereka tahu orang kafir itu. Ya enggak kalau di dunia, tapi kalau di alam kubur atau di fitnah kubur nanti dia kesulitan untuk menjawab. Yang orang kafir itu, orang munafik aja kesulitan, apalagi orang kafir. Orang nggak bisa jawab ini, dia akan mendapatkan azab kubur. Kemudian ada lagi pertanyaannya terakhir ya, Ustaz, bolehkah kita belajar tahsin ke Ustaz? Bukankah salah itu aurat? Kalau untuk laki-laki tidak. Ini ada istilah aurat. Suara itu adalah aurat, itu ada istilah untuk perempuan ya. Kalau laki-laki tidak ada. Jadi boleh. Kalau laki-laki itu yang belajar, tapi kalau perempuan itu yang belajar itu karena nggak ada yang dulu ustadahnya misalkan, ya sebaiknya dicari ustadah yang mengajar. Kalau memang benar-benar nggak ada, tapi saya rasa ada ya di Surabaya ya. Banyak. Kalau seandainya misalnya ini di suatu pedesaan gitu ya, nggak ada ustadzah yang mengajar, adanya cuma ustadz ya, maka diajarkan kayak gini, ustadznya ditutup pakai pembatas atau hijab ya. Adapun nanti yang akhwatnya ketika praktek tahsin membaca, misalnya membaca Al-Quran itu tidak dilenggok-lenggokkan, apa itu dilakukan ya, didayu-dayu gitu. Nah ini nanti malah Anda itu auratnya perempuan kalau mendayu-dayu.
Tapi kalau biasa, ya ngomong biasa saja, maka itu insya Allah tidak pernah. Sebaiknya cari yang ustadzah, karena terkait baca Al-Quran ini harus benar makhrajnya, dan makhraj itu kan gak bisa kita lihat tanpa melihat langsung yang berbicara. Ustadznya sama akhwat gak bisa, gimana lihatnya misalnya, kan pakai hijab gitu. Lebih baiknya supaya mendapatkan tahsin yang benar, pelajaran yang benar tentang makharijul huruf dan cara membaca yang benar sesuai dengan tajwid, itu cari yang ustadzah, itu lebih baik. Kalau nggak ada ya ke ustadz nggak apa-apa, tapi jangan ketika belajar itu didayu-dayu atau didayu-dayukan suaranya, tidak boleh. Biasa saja ngajinya, ya biasa saja suaranya. Cukup ya? Ada lagi yang belum? Sudah ya? Sudah 10.27 ya. Barakallahu fikum. Kami sampaikan jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semuanya yang kebaikan, dan Allah memudahkan bagi kita jalan menuju Allah. Kita tutup dengan doa majlis.